Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita hari ini dapat bertemu kembali, meskipun nggak secara langsung, hanya melalui video tutorial kali ini. Nah, dalam video tutorial kali ini kita akan membuat, kita akan membuat project-project yang kemarin telah kita buat, baik itu mockup laptop, mockup HP, kemudian nanti juga ada ilustrasi baik yang paperback maupun yang Mario. Nah, kalau kemarin teman-teman ingat, kemarin banyak yang belum kita selesaikan, terutama di ilustrasi, nanti juga kita akan selesaikan dalam video tutorial kali ini. Nah, video tutorial kali ini nggak panjang, jadi akan kubuat berseri. Untuk yang pertama ini kita akan fokus di mockup. Nanti kita lihat apakah cukup. Ini aku pakai Zoom meeting, kemudian aku record, dan kemudian Zoom meeting yang ini free, jadi maksimal 40 menit. Nanti kita lihat apakah waktunya cukup untuk ngerjain 2 mockupnya. Tapi jika tidak, berarti nanti ada lebih banyak serialnya. Tapi nggak apa, kita akan langsung share screen. Nah, di video tutorial ini akan terlalu lama menjelaskannya, maksudnya aku akan cukup cepat pengerjaannya, jadi teman-teman bisa ikuti. Apabila teman-teman merasa penjelasanku terlalu cepat, teman-teman bisa pause, kemudian apabila ada yang terlewat, teman-teman bisa rewind, karena ini kan video ya, jadi lebih mudah harusnya. Baiklah, ini adalah yang kemarin kita kerjakan. Ini ada mockup yang kemarin. Ini udah beserta gambarnya, laptop. Kemudian yang ini adalah mockup HP. Kemudian yang ini adalah ilustrasi paperback yang kemarin. Dan ini adalah ilustrasi biskuit, tepatnya biskuit Oreo ya. Nah, ini kemarin filenya persis sama. Jadi bisa teman-teman lihat, ini kemarin kita sempat ngerjain tapi belum selesai ya yang di Oreo. Gak apa-apa, hari ini kita akan coba untuk selesaikan dalam serial video tutorial ini. Baiklah, kita akan langsung mulai. Pertama-tama kita akan membuat mockup. Kita akan mulai dengan laptop. Nah, mockup laptop ini nanti akan kita buat tiruannya, dan ini sudah memiliki dimensi khusus. Jadi nanti kita akan banyak menggunakan angka dan insya Allah lebih mudah. Nah, di bawahnya juga sudah aku sediakan palet warna seperti yang kemarin di workshop sudah dijelaskan. Ini untuk memasukkan warna setiap itemnya, nanti kita akan gunakan juga. Dan aslinya nanti kita akan buat yang dengan layar kosong, jadi layarnya hitam. Ini nanti kita akan jelaskan bagaimana cara memasukkan fotonya di akhir. Oke, kita pinggirkan dulu. Nah, buat teman-teman yang waktu itu kelewat materinya tentang mockup dan belum tahu mockup itu apa, mockup ini adalah sebuah istilah desain yang digunakan untuk yang ditujukan pada suatu objek yang tugasnya memvisualisasikan desain, atau secara singkatnya bisa dibilang mockup seperti mockup laptop ini tugasnya untuk memberikan preview atau memberikan gambaran hasil akhir produk. Nah, mockup ini nggak cuma laptop, ada yang paperback, ada yang tas, ada juga yang kaos, ada yang di banner segala macam. Nah, jadi mockup ini tugasnya untuk memberikan preview dari suatu desain. Misalnya ini aku desain flat, maka aku pengen lihat nih kalau dilihat di laptop orang kayak gimana. Nah, kurang lebih kayak gini. Nanti kita buat laptopnya, terus nanti kita masukkan hasil desainnya. Oke, kita mulai dengan membuat bagian belakangnya, atau kalau dalam laptop kita mungkin bagian yang ada layarnya, tapi bukan layarnya, yang kayak bagian pinggirannya plastik aluminium itu kita akan buat terlebih dahulu. Ini terbuat dari rectangle rounded corner. Teman-teman bisa menemukan di home, kemudian yang di drawing ini ada teman-teman ada rectangle rounded corner, atau jika teman-teman klik drop down-nya ada di sini, atau teman-teman juga bisa melihat dari insert sebentar.
kemudian shapes, kemudian ada rectangle rounded corner. Nah, rectangle rounded corner ciri khasnya adalah pinggirannya tidak lancip, jadi semuanya agak tumpul. Kalau dilihat dia ada recently used shapes, lines, rectangle. Nah, dia ada di sebelah kiri kedua dari sebelah kiri. Kita langsung klik. Nah, cara membuatnya bagi teman-teman yang belum pernah membuat sama sekali gampang. Kita tinggal klik, kemudian tarik, di drag seperti biasa. Di aplikasi lain juga kurang lebih sama, ditarik kemudian di drag, kemudian dilepas ketika sudah selesai membuat shape. Nah, di sini ada drawing tools format. Ini adalah view yang ditampilkan oleh PowerPoint ketika kita sedang mengklik sebuah objek, khususnya shape maupun text box, ada drawing tools formatnya. Nah, di sini ada semua toolsnya, dan di sebelah kanan ada size, atau bisa dibilang ini tempat dimensinya, ukurannya. Nah, kita di sini sudah disiapkan dimensinya. Ini sebelumnya aku sudah pernah buat, sudah menggunakan dimensi satuannya inci. Nah, ini 4 inci dikali 6 inci. Nah, inci dalam PowerPoint, khususnya dalam size-nya, kalau dituliskan secara matematis, dia menggunakan tanda petik. Atau kalau teman-teman pakai sentimeter seperti biasa, 3,7 cm. Atau jika teman-teman ada yang pakai pixel, mungkin dituliskannya dengan px. Nah, di sini laptopku menggunakan inci. Jadi jika teman-teman ingin menggunakan inci juga seperti aku, tapi teman-teman laptopnya tidak menggunakan inci cm dan nggak mau ribet mengubah setting di PowerPoint, teman-teman bisa mengetikkan inci dengan manual, kemudian nanti dia akan translate dari PowerPoint-nya sendiri, dia akan translate yang tadinya kita ketik inci, misalnya 4 inci, akan ditranslate oleh PowerPoint menjadi berapa senti misalnya. Nah, cara mengetikkannya, tadi ini 4 kali 6, kita langsung saja ketik 4, kemudian jangan lupa karena ini inci, gunakan tanda petik. Khususnya bagi teman-teman yang laptopnya nggak menggunakan inci, berikan tanda petik. Nah, nanti kalau teman-teman hanya menggunakan angka 4, kemudian ternyata laptop teman-teman menggunakan sentimeter, maka hasilnya malah menjadi 4 cm, bukan 4 inci. Jadi, tambahkan tanda petik di belakangnya. Nah, ini juga sama, 6 tanda petik. Kita enter. Nah, ini dimensinya kurang lebih sama. Persis sama sebenarnya. Karena kita kan pakai software, jadi harusnya akurat. Oke, ini sudah 4 kali 6 inci. Kemudian, jika teman-teman perhatikan di laptop sekarang yang canggih-canggih, ya pasti dia nggak bulat-bulat banget lah. Ini kayak televisi tabung gitu, masih jadul. Kita ingin buat ini supaya lebih modern. Biasanya kalau HP atau laptop modern itu kan ada pinggiran yang nggak terlalu tajam ya. Nah, maksudnya nggak terlalu tajam, maksudnya ada bagian lengkungnya, tapi lengkungnya nggak terlalu jauh. Nah, kalau dilihat ini lebih mirip laptop dibanding yang ini. Nah, yang ini lengkungannya terlalu jauh. Kita sebenarnya memang memerlukan lengkungan, tetapi tidak sejauh ini. Oleh karena itu, kita bisa tarik lingkaran warna oranye di sini ke dekat sudut, supaya dia mengecilkan radius lengkungannya. Jadi tadi kita klik, kemudian kita tarik seperti ini. Kemudian seketika teman-teman merasa sudah cukup pas, dekat dengan ujung, nggak terlalu dekat, nggak terlalu jauh, teman-teman lepas saja. Ini nggak ada ukuran pastinya di size seperti ini, jadi teman-teman menggunakan insting atau menggunakan intuisi teman-teman saja. Oke, ini sudah disesuaikan lengkungannya. Kemudian selanjutnya kita akan styling supaya terlihat lebih modern dibanding warna biru pekat ini. Nah, pertama kita akan tampilkan format shape seperti ini. Nah, mungkin tadi aku lupa menjelaskan kenapa ada di sebelah kanan. Nah, jadi di PowerPoint ini adalah tampilan basicnya ya. Nah, jika teman-teman kadang-kadang mau menampilkan yang lebih advance seperti di kanan tadi, ini untuk mempermudah. Biasanya jika sedang editing aku suka menampilkan jendela di sebelah kanan tadi. Jika teman-teman ingin menampilkannya, teman-teman bisa klik kanan, kemudian ada tulisan format background, atau jika teman-teman klik dulu di atas shape, kemudian klik kanannya di atas shape, akan ada tulisannya format shape. Ini ketika diklik akan muncul di sebelah kanan, atau ada beberapa yang di tengah versi-versi yang lebih lama. Ini 2019 kebetulan laptopku. Baiklah. Nah,
Ini kurang lebih sama kayak di drawing tools, cuman dipindahkan ke kanan saja. Dan mungkin ada beberapa yang lebih advance, tapi nggak mengapa kalau teman-teman nggak mau menampilkan. Kita langsung saja mulai dari shape outline. Shape outline di atas ada di sini, drawing tools format, kemudian ada shape style, ada shape outline. Atau jika teman-teman menggunakan yang di sebelah kanan, di sini ada tulisan line, kita klik nanti akan turun dia ke bawah. Shape outline-nya kita akan berikan ganti warna saja. Warnanya kita akan jadikan warna putih. Ini supaya border, misalnya teman-teman menggunakan warna yang lebih gelap, di belakang saya warna hitam, ya ada terlihat jelas pinggirannya. Oke. Setelah kita ganti outline-nya, tadi outline di sini ya, drawing tools format, shape outline di sini warna putih. Kita akan ganti shape fill-nya menjadi gradiasi. Untuk gradiasi sebisa mungkin aku selalu memakai sebelah kanan ini supaya lebih mudah. Jadi kalau teman-teman belum menampilkan, teman-teman klik, kemudian klik kanan. Klik kanan, nanti akan ada tulisan format shape. Kemudian teman-teman akan menampilkan tampilan seperti ini. Oke, kita akan lanjut. Oke. Nah, jika teman-teman mengklik sebuah shape, maka nanti akan ada tampilan fill dan line. Ini yang menjadi styling utamanya. Fill maksudnya adalah isinya, line adalah pinggiran garisnya. Jadi line-nya sudah kita ubah menjadi warna putih, sekarang kita ubah bagian dalamnya. Nah, bagian dalamnya kita akan menggunakan gradient atau gradiasi. Jika teman-teman menggambar, teman-teman suka pakai gradiasi, gradient di laptop PowerPoint ini juga sama. Teman-teman klik dulu, fill-nya nanti akan turun seperti ini. Kemudian teman-teman pilih gradient fill. Nah, gradient fill nanti akan berubah warnanya. Ini kebetulan sudah bukan ini ya, sudah tidak template. Nah, aslinya jika teman-teman mengklik gradient fill, warnanya akan menjadi putih, ada warna biru-biru sedikit. Coba aku gambarkan deh. Putih. Kurang lebih seperti ini, atau seperti apalah, intinya biasanya warnanya agak ke putih, ada warna campuran putih, ada warna campuran abu-abu, ada sedikit warna biru juga. Nah, ini teman-teman nggak usah panik kalau tadi nggak langsung kayak warna hitam kayak aku. Itu karena sebelumnya aku sudah pernah menggunakan gradiasi di objek lain. Jadi kalau di PowerPoint, jika kita sudah menggunakan gradiasi di objek lain, maka ketika kita menggunakan gradiasi di objek yang baru, maka dia akan mengcopy format dari yang sebelumnya, gradiasi sebelumnya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Teman-teman akan menemukan 4 stopan. Stopan ini maksudnya kayak titik-titik warnanya. Di sini ada 4 titik warna, ada kiri, ada yang di kanan, ada 2 yang tengah. PowerPoint biasanya langsung membuka 4 seperti ini. Nah, tetapi kita hanya memerlukan 2. Jadi gimana cara menghilangkan stopannya? Jadi pertama kita klik dulu yang tengah, kemudian kita tarik ke atas. Atau juga bisa tarik ke bawah. Jadi tersisa 2 ya. Tadi kita sudah hilangkan yang 2 di tengah, jadi tersisa 2. Nah, di sini kita akan mulai memakai palet warna. Jadi ini warna yang pertama yang di paling sebelah kiri. Ini warna putih yang tadi dipakai untuk outline-nya. Kemudian yang kedua, ini yang akan kita pakai warna kedua dan warna ketiga untuk gradiasi kita. Nah, cara memakainya pertama-tama teman-teman perhatikan, kita tadi sudah menghilangkan 2, tersisa 2 seperti ini. Ada di kiri, ada di kanan. Pertama-tama kita akan mengubah warna variabel yang di kiri dulu. Kita klik stopannya, kemudian di bawahnya akan ada tulisan color. Kita klik, nanti akan muncul palet warna. Palet warnanya ini palet warna template PowerPoint, ini standard color. Kemudian recent color, ini warna-warna yang sebelumnya pernah dipakai di slide ini. Nah, tetapi kalau teman-teman membuka sebuah file PowerPoint baru, pastinya belum ada recent color-nya ya. Nah, untuk mengcopy warna yang ada di palet warna, teman-teman bisa menggunakan eyedropper. Ini adalah fitur kayak aku nyebutnya pipet warna. Kita kayak mengambil sampel warna, kemudian diklik, nanti dia akan mengcopy sendiri.
Atau jika teman-teman tidak memiliki fitur tadi, karena kebetulan airdropper ini setahuku baru ada di 2019 dan PowerPoint 365, jadi teman-teman harus menggunakan hexcode. Hexcode ini adalah sebuah kode internasional yang setiap kodenya ini menyimbolkan atau apa ya bahasanya, merepresentasikan sebuah warna secara spesifik. Misalnya FFFFF ini artinya putih, atau 00000 artinya hitam pekat. Nah, kita akan mengcopy hexcode dari warna kedua dan warna ketiga. Untuk caranya, kita tadi seperti tadi color, kemudian kita pilih more color. Dia akan muncul seperti ini. Ini adalah palet warna standarnya, ada lebih banyak perkembangan dari yang sebelumnya. Kemudian kita akan masuk ke custom. Nah, di sini ada tulisan FFFFF, ini karena sebelumnya warnanya putih ya, warna putih dilambangkan sebagai FFFFF. Nah, di sini aku sudah mengcopy hexcode dari setiap palet warna, kemudian aku tuliskan di sini. Nah, di sini ada palet warna yang kedua dan warna yang ketiga, ini yang akan kita pakai. Kita mulai dari warna yang kedua. Warna yang kedua hexcode-nya adalah, kalau di notes, teman-teman buka notes, akan muncul hexcode-nya 1A, 1A, 1A. Kita ketik saja 1A, 1A, 1A. Nggak masalah baik itu kapital maupun non kapital, semuanya sama kalau di hexcode. Atau kalau teman-teman laptopnya juga tidak memiliki hexcode, teman-teman bisa menggunakan RGB atau red, green, blue. Ini juga mirip dengan hexcode, tapi dia dijabarkan rednya berapa, greennya berapa, bluenya berapa. Jadi kayak berapa komposisi dari red, berapa komposisi dari green, berapa komposisi dari blue. Teman-teman bisa lihat sendiri, semuanya 26, teman-teman bisa ketik di laptop teman-teman. Oke, kita klik OK, nanti dia akan mengcopy warna yang ada di sini, meskipun secara manual. Selanjutnya kita akan copy warna yang di sini, tapi sebelum kita mengcopy, di sini kita akan mengubah direksi warnanya. Direksi warnanya kalau di sini gradiasinya dari kiri ke kanan, kita akan ubah menjadi kiri atas ke kanan bawah supaya lebih dramatis. Nah, caranya kita klik direction, kemudian di sini ada yang kiri atas ke kanan bawah, kita klik linear diagonal top left to bottom right. Nah, lebih terlihat, mumpung warnanya masih agak jauh. Kalau sudah diubah warnanya kan agak nyaru. Ini supaya warnanya terlihat jelas arah gradiasinya ya. Makanya diubah dulu direction-nya. Baiklah, kita lanjut dengan warna yang kedua. Kita klik stopannya seperti tadi. Color, more color, atau boleh pakai dropper. Di sini 333, 333. Sengaja aku tunjukkan menggunakan more color, menggunakan hexcode, karena RGB aku berikan catatannya di laptop, di file latihan. Jadi teman-teman bisa copy setiap kali aku menunjukkan RGB seperti ini, silakan di copy, misalnya 515151, silakan di copy di laptop teman-teman, kemudian klik OK. Nah, ini adalah layar belakangnya. Nah, sudah berapa menit tadi kita mengerjakan, aku juga nggak masang timer, tapi nggak apa-apa, kita akan lanjutkan. Nah, selanjutnya kita akan untuk yang di bagian dalamnya alias layar. Layarnya ini harusnya ada warnanya agak sedikit lebih hitam, campuran antara hitam pekat dengan abu-abu tua. Nah, kita di sini akan supaya cepat kita akan duplikat saja bagian belakangnya. Kita klik, kemudian kita tekan tombol kontrol atau Ctrl, kemudian sambil ditahan ini tombol kontrolnya, tekan tombol D. Jadi Ctrl D. Ini adalah shortcut untuk duplikat ya. Duplikatnya akan sama persis, hanya saja dia posisinya sudah berubah. Kita sekarang harus mengurangkan dimensinya dulu supaya dia lebih kecil. Di sini dimensi layarnya adalah 3,7 inci dikali 5,7. Nah, hati-hati ketika teman-teman menuliskan 3,7 inci dikali 5,7 inci. Untuk komanya jangan menggunakan koma, tapi menggunakan titik. Jadi kalau di PowerPoint untuk menuliskan size dalam desimal, dia menggunakan titik. 3.7, ini menggunakan titik, bukan menggunakan koma. 3.7, jangan lupa kita berikan tanda petik. 3.7 tanda petik dikali 5.7 tanda petik. Nah, nanti kurang lebih akan seperti ini.
kemudian kita taruh di tengah bagian belakangnya, covernya. Kemudian shape outline-nya akan kita hilangkan. Teman-teman bisa dari atas shape outline, kemudian pilih no outline, atau jika teman-teman mau nyoba di sebelah kanan, dia harus di scroll dulu ke bawah, ada line, kita pilih no line ya. No line sama no outline itu sama. Nah, selanjutnya kita akan ubah warnanya seperti tadi. Nah, ini hati-hati dengan stopan gradiennya, jangan diubah-ubah, jangan ditarik ke kanan ke kiri, karena ini mengubah posisi batas gradiasinya. Oleh karena itu keduanya tetap di ujung ya teman-teman. Kalau ada yang ketekan di tengah, ketarik, segera kembalikan ke posisinya. Baiklah, untuk warna yang sebelah kiri kita akan pilih warna hitam pekat, nggak perlu masukin kode 00000 karena dia ada pastinya di theme color. Ini warna hitam pekat. Kemudian untuk warna yang sebelahnya teman-teman bisa copy lagi warna kedua 1A 1A 1A, atau teman-teman juga bisa menggunakan recent color. Di sini ada yang mana nih? Recent color, kalau di sini aku baru 2 warna sebelumnya, alias dark gray ini yang sebelumnya. Kita klik. Nah, ini adalah warna yang di atas. Kalau aku putar mungkin kelihatan ya. Ini nggak usah diikutin ya, ini aku cuma menunjukkan. Warnanya kurang lebih sama. Recent color tadi sudah aku beritahukan, recent color ini adalah sebuah kayak history warnanya yang sudah pernah kita pakai. Nah, kita sudah buat bagian layar dan cover belakangnya. Sekarang kita akan buat bagian keyboard yang bisa diketik. Maksudnya bukan diketik mockupnya, maksudnya diketik kalau di dunia asli. Oke. Di sini kita menggunakan shape yang sama dengan si layar juga bagian belakangnya. Kalau ada yang masih ingat, namanya adalah rectangle rounded corner. Teman-teman bisa buat lagi seperti tadi dari insert maupun dari drawing. Teman buat saja panjang. Alasannya kenapa lebih panjang daripada layarnya, karena dia tugasnya adalah memberikan efek 3 dimensi. Kalau teman-teman lihat dari depan, maka bagian yang lebih dekat dengan kita akan terlihat lebih besar ya. Nah, ukurannya dia sudah ada dimensinya, yaitu 0,15 inci dikali 7,2 inci. Silakan di copy. Apa tadi aku lupa sendiri. 0,15 dikali 7,2. 0,15 tanda petiknya jangan lupa dikali 7,2 inci. Jadi dia lebih tipis tetapi dia lebih lebar. Oke, seperti ini. Posisikan persis di bawahnya nih ya. Kalau di zoom ada persis di bawahnya bersentuhan. Nah, bagi teman-teman yang bingung kenapa aku bisa ngezoom tanpa ngeklik ini, zoom in dan zoom out, karena aku menggunakan kursor yang ada rodanya begini. Nah, kalau teman-teman ingin tahu shortcutnya adalah teman-teman tekan kontrol kemudian menggunakan kursor, digerakkan ke atas untuk ngezoom, digerakkan ke bawah untuk zoom out. Oke, kita akan kembali ke topik di keyboard. Keyboardnya kita akan menggunakan warna ke 1, 2, 3, 4, 5. Warna kelima ya, F2, F2, F2. Tapi untuk outline-nya kita akan hilangkan dulu. Sebentar aku cek ya benar, no outline dia. Kita hilangkan outline-nya, bisa seperti tadi di atas atau sini no line. Kemudian solid fill-nya kita akan langsung ubah. Kita pilih eyedropper jika teman-teman punya atau more color. Kemudian untuk hex code-nya adalah F2, F2, F2. Oh, dalam RGB 242, 242, 242. Nah, kita klik OK. Nggak kelihatan ya teman-teman? Ya, mohon maaf kalau nggak kelihatan. Kita akan coba ganti warna background-nya. Oke, nah kelihatan, lebih kelihatan. Baiklah. Nah, selanjutnya kita akan membuat yang di bagian bawahnya. Tetapi bagian bawahnya ini terbuat dari trapesium yang terbalik. Kita akan gunakan cara cepat untuk membuatnya. Ukurannya sama persis dengan yang atas, jadi kita duplikat saja. Dengan Ctrl D seperti tadi, tekan tombol Ctrl sambil ditahan, tekan tombol D.
dan kita posisikan di bawahnya. Nah, di sini dia bentuknya masih persegi panjang yang rounded corner. Nah, cara mengubahnya menjadi trapesium dengan instan, teman-teman masuk ke drawing tools format. Kemudian di sebelah kiri ada edit shape, ada change shape. Nah, change shape ini dengan segera mengubah bentuknya sesuai bentuk yang kita pilih, tetapi dimensinya sama. Maksudnya panjangnya sama, lebarnya sama. Dan warna dan outline-nya juga sama. Ini kita pilih trapezoid ya yang tadi. Sebentar. Shape, jadi kita pilih trapezoid ini ya, atau trapesium dalam bahasa Indonesia. Nah, trapesiumnya jika aku zoom maka akan terlihat ada yang sedikit aneh. Kita coba perlihatkan. Nah, kita ingin supaya dia seperti ini, dia kayak menurun ke bawah, nggak menjejak ke bawah. Kita jadi harus merotate dulu ini. Teman-teman bisa rotate menggunakan putaran di sini. Kita tarik ke bawah putarannya, atau teman-teman juga bisa menggunakan flipnya yang flip vertikal. Ini di drawing tools format semua. Baiklah, sudah diputar. Sekarang kita ubah warnanya menjadi yang di sini, warna abu-abu muda. Tetapi ini menggunakan gradiasi ya teman-teman. Jadi gradiasinya lebih terang di sebelah kanan, lebih gelap di sebelah kiri. Untuk gradiasinya kita langsung saja klik gradient fill. Di sini kebetulan tadi karena aku ngeklik gradiasi yang ini dia langsung copy, tapi kita akan karena tadi aku sebelum ngeklik gradiasi yang ini dia langsung copy ya sini, tapi nggak apa-apa, kita akan ulang. Nah, sebentar teman-teman, mohon maaf aku harus melakukan sesuatu. Sebentar, di sini sebentar, aku akan pause recording dulu. Ya, maaf teman-teman, ke pause sebentar. Tadi hujan di rumahku, jadi aku harus pause recording sebentar. Kita akan lanjutkan. Kalau di teman-teman nggak ada jeda ya, karena tadi aku pause, tapi kalau di aku ada jeda beberapa detik. Nah, di sini tentunya kita sudah mengerti ya persepsi. Kita pasti sudah mengerti kalau dibalik yang tadinya awalnya di kanan, gelapnya awalnya kan tadi kan kita taruhnya di sebelah kiri atas, dan jika kita balik tentunya dia akan ada gelapnya malah di sebelah kanan. Jadi yang kiri ini ada di sebelah kanan, yang kanan ada di sebelah kiri karena tadi kita putar. Nah, sebelumnya kita akan ubah dulu directionnya. Nah, teman-teman silahkan cari yang seperti ini, top right to bottom left. Sebentar, bukan mana ya, linear left atau directionnya di paling kanan atas, linear left. Nah, ini akan menjadi semula seperti harusnya, kiri yang lebih gelap, kanan yang lebih terang. Baiklah, untuk warna kiri sekarang ada di sebelah kiri, warna kanan ada di sebelah kanan. Kita akan ubah warna kirinya terlebih dahulu. Ini karena aku sudah keklik, mohon maaf. Kita akan coba ubah aja supaya kita lebih adil ya. Oke. Kemudian kita copy ke sini. Nah, ini lebih adil ya teman-teman. Directionnya kita pilih tadi yang linear left, yang paling kanan atas. Kemudian gradient slope-nya kita ubah warnanya. Untuk warna pertama kita akan gunakan warna ketiga dari kanan, atau ini warna kelima ya. 1, 2, 3, 4, 5, warna ke-6. Warna ke-6 bisa pakai dropper, bisa pakai more color. Bagi yang pakai hex code di sini BF atau dalam RGB 191 191 191. Silakan diikuti kemudian diklik OK. Nah, ini sebelah kiri terlebih dahulu ya. Kemudian yang sebelah kanan kita masuk ke color, more color. Di sini D9 hex code-nya. D9. Oke. Pastikan benar hex code-nya. Hex code yang benar terdiri dari 6 digit, nggak lebih nggak kurang. Teman-teman bisa pastikan. Di RGB 2127 217 217. Teman-teman bisa copy, kemudian klik OK. Ini sudah jadi. Ini sudah jadi, kemudian kita akan nambahkan beberapa detail. Nah, detail apa saja yang akan kita tambahkan?
Kalau di laptop ini cuma satu, yaitu kursor. Kalau kita zoom, di sini ada kursor kecil, ini terbuat dari trapesium. Kita akan gunakan itu untuk sini. Nah, teman-teman bisa membuat trapesium seperti tadi, bisa masuk ke home, insert, atau bisa langsung dari sini kita klik drop down. Trapesium ada di basic shape, kita klik. Nah, kursornya nanti akan kita rotate, jadi nggak masalah, kita gambar saja dulu secara kasar. Kemudian masuk ke rotate, isinya drawing tools format, rotate, kita flip vertikal, atas bawah, bawah ke atas. Kemudian ukurannya ini sangat kecil, jadi kita kayak digit saja. Nah, ngekliknya saja sudah ya, sudah sangat susah. Oke, sudah keklik. 0.05 dikali 1.4. 0.05, jangan lupa tanda petiknya, dikali 1 titik berapa tadi? 1.4 ya. Coba aku cek. Ya, 1.4 benar. 0.05, jangan 4, 0.05 dikali 1.4. Oke, kita posisikan di bawah layar, tapi dia di tengah. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan warnai ulang, ini menggunakan warna paling kanan. Abu-abunya agak gelap tapi nggak terlalu gelap. Ini menggunakan solid fill, jadi nggak usah diubah. Lainnya kita ubah jadi no line, teman-teman bisa gunakan yang di atas juga seperti tadi. Kemudian solid fill-nya kita bisa pakai eyedropper maupun more color. More color-nya di sini adalah yang terakhir 7F 7F 7F. 7F 7F 7F. Nah ya, seperti ini. Kemudian RGB-nya, sebentar, RGB-nya dia 127 127 127. Kita klik OK. Nah, ini adalah mockup kita yang sudah selesai. Nah, teman-teman bisa gunakan grup atau nggak usah juga nggak apa-apa sih. Ini cuman supaya lebih mudah nanti misalnya teman-teman mau pindahin. Ini aku delete saja yang sebelumnya. Pertanyaannya adalah gimana cara memasukkan gambar ke dalamnya, gitu kan ya? Karena mockup ini memang ya tujuan utamanya adalah untuk diisi oleh gambar atau diisi oleh preview desain segala macam. Nah, nanti kita akan masukkan sebuah gambar, kemudian kita masukkan ke dalam layar. Gimana caranya? Pertama-tama kita masukkan dulu gambarnya. Teman-teman bisa menggunakan insert, kemudian picture, atau teman-teman juga bisa langsung masukkan dari folder. Ini aku kemudian lagi buka folder, kita langsung masukkan. Atau supaya teman-teman kelihatan, kita pakai picture saja deh. Kita insert picture, kemudian this device. Nah, kemudian bisa masukkan. Boleh menggunakan yang kemarin sudah disediakan di grup. Atau teman-teman juga boleh masukkan foto keluarga, menggunakan foto apapun yang ada di dalam laptop teman-teman. Teman-teman juga boleh menggunakan screenshot. Teman boleh menggunakan foto dari internet, yang pastinya lisensinya dipastikan terlebih dahulu ya. Nah, di sini aku menggunakan salah satu desain slideku. Kita masukkan. Nah, ini sudah dimasukkan. Nah, tugas pertama dari kita adalah pastikan dimensinya sama dengan dimensi yang belakang layar, maksudnya. Dimensi layar tadi 3.7 dikali 5.7. Kita akan sesuaikan. Nah, jika teman-teman dimensinya tidak sama persis, karena misalnya ukurannya nggak sesuai kak perbandingannya, sudah nggak apa-apa. Yang pasti teman-teman ukurannya harus lebih besar dari ukuran yang di belakang, ukuran layar. Kalau di sini aku ya 5.7 sudah lebarnya. Kemudian tingginya 3.69. Menurutku sudah cukup pas, maksudnya nggak terlalu banyak lebihnya, nggak terlalu kurang juga. Ini sudah 3.7 ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kita harus masukkan gambar ini ke dalam layar. Caranya pertama-tama kita klik dulu gambarnya. Ini kita hilangkan saja notesnya, sudah kita tidak perlukan. Kita klik gambarnya. Kemudian kita harus taruh di belakang layar terlebih dahulu.
Jadi nanti akan muncul picture tool. Kalau kita klik shape maka dia akan munculnya drawing tools. Kalau kita klik gambar maka dia adanya picture tool. Kurang lebih sama, tapi pasti tools-toolsnya ada yang sedikit berbeda. Di sini kita akan taruh dia di belakang, jadi kita klik send backward berkali-kali sampai dia ada di belakang layar seperti ini. Posisikan posisinya di tengah. Oke. Ini aku bedain sedikit supaya lebih yakin ya. Nah, kemudian kita klik bagian belakangnya, kemudian tahan tombol shift, kita klik layarnya, kemudian kita akan muncul drawing tools dan picture tools. Oke, terima kasih untuk lampunya. Nah, kita masuk ke drawing tools format, kemudian kita pilih merge shapes, kemudian kita pilih intersect. Intersect adalah tools untuk memasukkan objek di belakang ke bagian depan. Jadi kita baru saja memasukkan foto ke dalam layar. Ini. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, aku pengen tahu teman-teman, kita sudah berapa lama. Di sini aku tidak ingin ambil risiko melanjutkan ke tutorial membuat mockup HP dan nanti tiba-tiba kepotong. Jadi sini aku akan langsung tutup saja video tutorial ini. Jadi nanti akan kurang lebih ada sekitar 3-4 tutorial. Nanti teman-teman tunggu saja, nanti akan di-share masing-masing linknya. Jadi dalam tutorial ini kita baru saja membuat mockup laptopnya beserta cara menggunakan gambarnya dimasukkan ke dalam layar seperti apa, jadi teman-teman bisa rewind ya. Oke, sekian dari aku teman-teman. Teman-teman bisa selanjutnya klik link yang sudah di-share di grup untuk melihat video untuk yang HP, karena nanti aku belum rekam saat ini ya. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.